hitungnya. Lalu untuk kelompok ini, kamu menghitung menggunakan jari. Lalu yang kelompok ini menghitung dengan menggunakan kartu angka. Oke, ditulis namanya. Nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Oke, benar semua. Kita akan lakukan permainan human number. Kita akan bermain di oke. Nanti kelompok yang paling depan akan memilih angka, memilih kotak yang akan dibuka soalnya. Ayo ready? Oke, kita mulai. Tangan ke atas, tangan ke bawah. 2, kita lihat 1. Ingat ya, ke tengah dan 3 apa? Nomor 2. Oke, kelompok berapa? Are you happy? Are you happy? Oke, hari ini kamu sudah akan menjumlah sampai angka 10. Menyenangkan tidak? Siapa yang senang? Siapa yang senang banget? Oke, yang menang yang menang. Oke, tidak apa-apa. Jadinya tadi sama gue apa kalau ada permainan tidak ngambek-ngambek. Berani menang, berani pulang. 1, 2, 3. Berani. Oke, sekarang ucap hamdalah. Hari ini kamu belajar apa saja? Bahasa Inggris. Di matematika hari ini belajar tentang apa? Tentang apa nih? Lanjut. Oke. Apa saja hambatan yang kesulitan yang Ibu hadapi ketika mengajar matematika? Untuk hambatan di dalam matematika ini, karena saya kan mengajar di kelas 1 ya, di mana anak-anak kan harus menggunakan media yang konkret, yang bisa dia pegang, yang bisa dia lihat, sehingga dia bisa untuk
menjelajahi di dalam kehidupan sehari-harinya. Mungkin agak susahnya di situ karena kita harus menyediakannya hampir di setiap pembelajaran di matematika. Bagaimana sih Ibu mengatasi hambatan-hambatan atau kesulitan tersebut? Untuk hambatan saya pasti ya saya menyiapkan di hari sebelumnya, kan ada di media konkretnya kayak tadi kan harus ada spidol yang banyak atau pensil yang banyak untuk mereka menghitung sampai 10. Lalu ada yang menggunakan LKPD yang berbeda, itu kan berarti saya harus persiapkan itu sebelum hari penentuan di hari matematika tersebut. Lalu yang kedua untuk yang ketelitian anak, biasanya kita langsung cross check bareng kayak tadi kan langsung maju ke depan, benar nggak seperti itu, coba kita hitung lagi, dihitung selesai, oh berarti benar. Tapi kadang ada anak yang kita cross check ternyata ada 2 atau 3 nomor yang salah, baru kita coba perbaiki seperti itu. Lalu yang untuk ke arah numerasinya ya soal-soal yang biasa di kehidupan sehari-hari kayak tadi kan di dalam soal itu ada 2 mobil di dalam parkiran, berapa jumlah ban mobil. Kan di situ kan saya tidak menyebutkan jumlah ban berapa ya sebenarnya. Berarti kan mereka, oh mobil itu ada 4, kalau ada 2 mobil berarti 4 tambah 4. Itu yang buat mereka bernalar kritis juga bermain gitu. Apa saja strategi pendekatan yang Ibu gunakan untuk mengajar matematika? Apa saja? Strategi pendekatan. Kalau untuk strategi pendekannya pasti banyak ya. Kadang kita kayak contohnya dibangun di kelas 1 itu kan ada paling banyak tuh penjumlahan, pengurangan, pengenalan angka, lalu bangun datar, bangun ruang itu sudah makin juga. Mereka walaupun baru pengenalan ya, sama jam. Biasanya beberapa kayak contohnya bangun datar, bangun ruang itu saya awalnya pasti keliling sekolah mencari bentuk-bentuk yang saya inginkan. Contohnya, coba nanti cari bentuk bangun datar itu kan ada persegi segala macamnya. Silakan ke keliling sekolah dengan monitoringnya tetap di saya yaitu gurunya. Jadi saya ikut juga keliling. Lalu kalau untuk strateginya kembali itu kayak contohnya tadi penjumlahan menggunakan bahan konkret, terus juga ada permainan-permainan kayak menggunakan permainan human number, menggunakan permainan index cards segala macam, itu yang membuat anak lebih menarik untuk ikut bermain dalam matematika, sehingga matematika tuh walaupun memang agak sulit di mereka tapi mereka menganggap kegiatan di dalam kelas itu menyenangkan. Metode belajar apa yang tadi digunakan? Kalau untuk metode yang saya gunakan ini pasti ya kooperatif ya, karena kan berkelompok ya. Tapi kalau untuk model pembelajaran saya menggunakan PBL, yaitu problem based learning, dengan pendekatannya itu menggunakan diferensiasi proses, di mana tadi kan di LKPD-nya mungkin kakak-kakak notice ya kok beda dengan yang lain. Tujuannya tetap sama, karena kan tujuan pembelajaran saya hari ini adalah anak-anak bisa melakukan penjumlahan di angka 10. Mau itu LKPD-nya berbentuknya berbeda, yang penting mencapai tujuan yang sama di dalam kelas ini. Mereka tercapai karena nggak dipungkiri ya, banyak anak-anak walaupun satu kelas tapi mereka tidak berbeda kemampuannya gitu di dalam matematikanya itu. Jadi kalau misalnya selama Ibu mengajar di siswa kelas 1B ini, itu siswanya lebih banyak memiliki gaya belajar seperti apa? Kayak misalkan visual kah, kinestetika, atau audiovisual? Kalau untuk secara mayoritasnya itu adalah audiovisual. Di sini karena kan audiovisual itu sebenarnya yang paling kuat ya. Kita bisa lihat dari mereka lebih interest kepada layar, lalu juga dari saya lihat Ibu Ervi gini-gini, mereka lebih interest ke dalam audiovisual. Tapi di sini juga ada yang kinestetik. Contohnya tadi yang di sebelah sini ini kinestetik. Tapi untuk mayoritas sih audiovisual. Bagaimana cara di saat pembelajaran itu harus efektif sama efisien, apalagi kan itu mengajarnya di kelas 1. Kalau efektif dan efisien mungkin kakak-kakak notice saya bikin kesepakatan dulu. Maka tadi saya pada saat anak-anak belum memulai, saya ngomong berani menang, berani kalah. Itu yang saya cantumkan ke mereka, karena kalau udah bermain games pasti ada kegiatan yang menang dan kalah. Nah, lalu untuk tepukan kayak tepuk diam, lalu yang rapi yang dapat duluan, itu yang sebenarnya bikin anak-anak lebih kondusif. Itu sih caranya biar lebih efektif dan efisien, dan juga dengan media pembelajaran yang pastinya mendukung gitu. Saya lihat sebagian LKPD ini kan setiap siswa atau kelompoknya beda-beda ya LKPD-nya. Apakah sebelumnya Ibu sudah melakukan asesmen itu? Oh, kalau itu iya pasti. Kalau biasanya asesmen di awal itu menggunakan diagnostik. Kalau tadi saya secara homogen, secara literasi. Jadi kognitif dan non kognitif itu juga saya gunakan. Cuman untuk yang di matematika ini saya menggunakan asesmen numerasi teaching at the right level, itu namanya TARL. Teaching at the right level itu di mana kita tahu kemampuan anak numerasinya di mana di awal.
Nah, biasanya saya melakukan pengulangan 3 bulan sekali gitu. Biasanya sih kalau awal tahun sih diagnostik sama non kognitif sama kognitif. Tapi kalau untuk udah 3 bulanan, saya menggunakan yang teaching at the right level itu. Halo teman-teman, kenalin nama aku Risa. Aku boleh kenal sama kalian nama kalian siapa? Nama aku Ataya. Nama aku Krisna. Oke, salam kenal semua. Jadi hari ini aku mau nanya-nanya nih. Tadi sebagai Kak Nauta, gimana perasaannya? Senang banget. Bahagia. Kenapa tuh? Bahagia. Kenapa? Karena enak. Mata pelajarannya asik ya? Kamu? Berdua dengan ya, berarti namanya Oke. Biasanya kalau belajar seringnya ngapain sih? Senang-senang main game gitu ya? Kamu gimana? kamu tenang dulu, kamu Tapi aku semangat ke sekolah. Oh, kamu gak suka sampai kenapa ya? Kalau ada yang nakal kali ya. Kalau kamu gimana Kak? Sama. Bener suka mata pelajaran apa? Bahasa Indonesia sama matematika. Aku sukanya banyak yang punya matematika. Aku matematika sama budaya. Oh gitu, jadi ada yang suka bahasa Indonesia, ada yang suka matematika, ada yang suka budaya juga. Ada seni rupa. Oh, ada seni rupa juga Kak. Nah, aku mau tanya kenapa sih kok bisa suka sama mata pelajaran? Bisa belajar tadi pas belajar matematika pernah nggak ada kesusahan gitu kayak tadi hitung atau soalnya susah nih ada susah nggak ada kamu ada sih dikit tapi semuanya itu gampang tapi ada sedikit nggak ada yang susah semuanya gampang wih keren banget nah aku mau nanya kalian suka belajarnya yang kayak apa sih belajar sambil main game atau sukanya mewarnai atau sukanya yang banyak kayak olahraga atau gimana kalau aku sukanya mewarnai sama main game olahraga sama kerajinan aku suka olahraga pernah nggak misalnya lagi dijelasin sama kalau apa gimana? Nah, terus apa ngatasinya gimana? Kayak main-mainan gitu. Kertas. Tapi nggak ganggu temennya. Karena sih tapi kayak mainnya kayak baca